Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Rajendra Farizi dari kelas DG47CD dengan NIM 1060123000211. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah estetika yang berjudul Analisis Estetika 4 Karya Visual Berdasarkan Teori Edmund Burke Feldman. Dalam analisis ini, saya menggunakan pendekatan 4 tahap yang ditawarkan oleh Feldman untuk memahami karya seni dari berbagai sisi, baik visual maupun maknanya. Edmund Burke Feldman adalah seorang tokoh dalam bidang estetika yang membagi analisis karya seni ke dalam 4 tahap utama, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan penilaian. Deskripsi menjelaskan apa yang secara langsung terlihat dalam karya tersebut. Analisis formal berfokus pada bagaimana unsur-unsur visual seperti garis, warna, dan tekstur digunakan serta prinsip desain yang diterapkan. Selanjutnya ada interpretasi, membahas makna yang terkandung dalam karya, baik secara simbolik maupun emosional. Sementara penilaian menilai apakah karya tersebut bernilai secara estetika dan mengapa. Pendekatan ini membantu kita memahami karya secara menyeluruh dari aspek visual hingga maknanya yang lebih dalam. Nah, yang pertama ini saya ambil dari objek barat dengan judul The Starry Night. Karya pertama yang saya analisis adalah Starry Night ini, karya dari Vincent van Gogh yang dibuat pada tahun 1889 dengan media cat minyak di kanvas. Oke, lanjut. Nah, secara deskriptif, lukisan ini menggambarkan suasana malam dengan langit berputar yang dipenuhi bintang-bintang terang dan sebuah desa yang tampak sunyi di bawahnya. Dalam analisis formal, terlihat bahwa Van Gogh menggunakan garis-garis melingkar dan warna-warna kontras seperti biru dan kuning, serta sapuan kuas yang tebal menciptakan tekstur khas. Interpretasi dari karya ini adalah adanya ekspresi emosional dan spiritualitas mendalam dari sang seniman yang merefleksikan perasaan dan gejolak batinnya. Dari segi penilaian, karya ini dianggap bernilai tinggi karena kekuatannya dalam menyampaikan emosi secara visual dan telah menjadi ikon dalam sejarah seni dunia. Selanjutnya, objek kedua saya ambil yaitu The Great Wave of Kanagawa, karya seni cetak kayu dari tahun 1831 oleh Hokusai, seniman asal Jepang. Karya ini menggambarkan ombak raksasa yang menjulang tinggi di atas perahu-perahu kecil, dengan latar belakang Gunung Fuji yang tampak kecil dan jauh dari segi unsur visual. Hokusai menggunakan garis lengkung tegas dan kombinasi warna biru dan putih yang menciptakan ritme visual yang kuat dan dramatis. Interpretasi dari karya ini menunjukkan hubungan manusia dengan kekuatan alam, di mana manusia digambarkan sangat kecil dan tak berdaya di hadapan gelombang besar. Untuk penilaian terhadap karya ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, karya ini memiliki kedalaman makna dan simbolisme yang kuat serta menjadikan ikon seni Jepang di mata dunia. Yang ketiga saya ambil dari objek Nusantara yaitu batik Parang. Salah satu motif batik tertua di Nusantara yang dikaitkan dengan penembahan Senopati sejak abad ke-16. Nah, untuk deskripsinya,
dari batik ini memperlihatkan pola diagonal dan berulang menyerupai ombak yang terus-menerus mengalir secara formal. Batik ini menampilkan garis-garis lengkung, warna-warni alami, dan susunan motif yang simetris serta konsisten. Interpretasinya berkaitan erat dengan nilai filosofi lokal, yaitu sebagai simbol keteguhan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Dari sisi penilaian estetika, batik Parang memiliki nilai tinggi karena menggabungkan keindahan visual dengan kekuatan makna budaya yang melekat erat dalam identitas bangsa Indonesia. Nah, untuk karya terakhir saya ambil dari desain cover album Manusia milik penyanyi Tulus yang dirilis pada tahun 2022. Nah, desain ini memperlihatkan wajah Tulus dengan warna biru elektrik yang mencolok, diletakkan di latar belakang putih polos. Dari sisi visual, menggunakan garis yang halus warna kontras, serta ruang kosong atau ruang negatif yang luas menciptakan kesan minimalis dan modern. Interpretasinya mengarah pada refleksi diri dan pencarian esensi kemanusiaan yang sesuai dengan judul albumnya. Secara estetis, karya ini dinilai kuat karena mampu menyampaikan pesan mendalam melalui elemen visual yang sederhana namun efektif. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa teori Edmund Burke Feldman sangat membantu dalam memahami karya seni dari berbagai aspek, baik dari sisi visual, makna, hingga estetikanya. Keempat, karya yang saya analisis barusan menunjukkan bahwa setiap budaya, baik Barat, Timur, Nusantara, maupun Indonesia modern, memiliki kekayaan estetika yang khas dan bernilai tinggi. Analisis ini memperlihatkan bagaimana seni mampu menjadi media refleksi sekaligus ekspresi dalam konteks budaya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.